Kang, tekanannya kurang kuat, lemah. Itu Bu, itu gejala kanker prostat ya. Hati-hati ini ya. Terus buah kecil berubah warna Bu ya, ada kemerahan, campur nanah, nah, kadang-kadang campur darah. Sakit pinggang menahun Bu di sini tuh langsung sumsum belakang ya, terus di atas bokong ya di sini. Sering buang kecil walaupun di malam hari tidak bisa menahan air kencing. Nah, ini tahu celananya sudah basah Bu ya. Ada Bu bapaknya saking gak kuat nah kencing Bu. Wah. Nah itu ya ada seperti itu ya. Nah ini terus adanya bintik pada ujung penis. Jadi ada bintik di ujung penisnya seperti itu. Dia itu. Ya. Nah ini Bu ya, ada pertanyaan Bu sampai sini. Ada Bu? Ya. Tadi di antara ini tanda-tanda kanker prostat tadi Pak ya? Betul. Ya. Ada sering buang air kecil Pak? Sering buang air terutama di malam Tapi hari. bisa juga salah satunya bisa ini penyebabnya karena penyakit glukosa atau gula Pak? Bisa juga. Ya, bisa Itu juga. mengetahuinya di antara tanda-tanda itu Ya seperti tadi Bu, sering buang air kecil ya. Itu bisa melakukan scanning Bu ya. Tes scanning ya. Ini ada bisa ya di pelayanan kesehatan tentunya ya, di mana mengalami penurunan berat badan. Padahal tidak sedang diet Bu ya. Terus mengalami sering mengalami demam panas dingin ya. Tak kunjung sembuh. Seperti itu Bu ya. Badannya lemah Bu ya. Lemah, nafsu makannya berkurang, seperti itu gejalanya kanker prostat ya. Kadang-kadang tidak bisa duduk lama-lama ya, sama seperti terkena penyakit ambeien ya. Ada yang tanya lagi Bu, seputar kanker yang lain? Jadi jelas Bu, kalau Ibu mengalami tanda-tanda yang nanti saya sampaikan, jangan diabaikan. Saja Bu, Ibu suka tempe? ya. Tempe Bu, yang dibungkus pakai daun sisa kemarin tubuh jamur, Ibu dibuang nggak? Dibuang nggak Bu? Jangan dibuang, resopus namanya Bu. Itu sangat baik sekali. Dimasak. Nah, itu ya. Ibu kalau beli sayuran yang apa Bu? Yang mulus apa yang bolong Bu? Yang cari yang bolong. Yang bolong ada yang mulus. Bolong. Hati-hati Bu. Ya. Yang bolong itu Bu logika kita berarti nggak ada racunnya, nggak ada pestisida. Baik sekali yang bolong. Tapi yang mulus pun boleh, tapi dengan dicuci dengan 3 kali cucian dengan menggunakan air hangat tuh. Jangan asal nyuci aja langsung. Ini pestisida Bu, nempel di situ. Ya, hati-hati memilih sayuran yang baik Bu ya. Seperti itu. Nah, tempe, bungkus pakai daun, ikan segar, ikan laut apa ikan tawar Bu yang bagus? Ikan tawar. Contohnya apa Bu? Yang paling banyak tuh gizinya Haruan. ikan haruan ya, ikan gabus. Jangan dibuang lendirnya Bu, untuk jantung sangat baik sekali. Iya. Gak apa-apa obat dipepes Bu, jangan digoreng, dipepes. Oh, dipepes, Mas. Dipepes. Oh iya, dipais ya. Di sini orang dipepes apa Bu? Dipais. Pais. Sama Bu ya, dipepes. Ya, lanjut Bu. Nah ini air putih Bu, Ibu imani dengan minum air putih Bu. Air putih gunanya untuk melunturkan sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Berapa banyak Bu sehari Ibu minum air putih Bu? 3 botol, Pak. 3 botol. 3 botol, San. Ya paling tidak Bu 2 liter Bu ya, ukuran 8 gelas ukuran 250 cc ya. Gitu. Jangan kurang air Bu, dehidrasi nanti apalagi suaminya bisa kerja di mana tuh di driver atau di kantor banyak minum Bu ya. Karena kurang banyak minum apa terkena penyakit ambeien ya seperti itu, kurang aktivitas jadi berbanyak. Tapi kalau rata-rata orang di AC pun nggak banyak minum ya, males minum ya, paling kopi. Kebalik, jangan salah Bu, bahaya tuh kurang minum Bu ya. Hari ini nggak terasa nanti 10-20 tahun, 40-50 tahun ke depan nanti. Ini sayuran Bu, banyak sekali nih ya. Ini brokoli, apa namanya apel, apa nih banyak sekali ya. Wah banyak sekali ya. Nah ini yang bagus sekali ya. Terus Bu lanjut Bu, lanjut. Nah ini, nah selain konsumsi sayuran mengurangi zat karsinogen tadi, perbanyak sayuran, minum yang benar, teratur ya, olahraga yang teratur juga Bu, sambil masak goyang-goyang Bu, telanjang kaki Bu. Ibu setiap hari olahraga, semakin tua harus banyak aktivitas Bu ya. Sekilo 2 kali setiap hari Bu jalan kaki aja nggak apa-apa. Nah ini selain itu Bu jadi harus melakukan vaksin ya dengan cara medis, yaitu
dengan melakukan suntikan serparik. Suntikan serparik ya Bu ya, ini untuk mencegah terkena kanker serviks ya. 1 tahun 3 kali suntikan Bu, bulan pertama, bulan ketiga, dan bulan ke-6. 1 kali suntik berapa Bu? Ada yang tahu Bu? Suntikan serparik 2,5 juta Bu. 1 kali suntik, tidak di cover BPJS ya. Ini termasuk perawatan. Ibu bisa cari ke kepala ya, cari medis yang menyediakan vaksin serparik seperti ini ya. Nah, yang di bawah Gardasil Bu, ini untuk laki-laki dan perempuan, sama 1 tahun 3 kali suntikan. Ini 5 tahun ke depan kebal Bu, tubuhnya dari kanker ya. Lumayan harganya Bu, tapi tidak apa-apa Bu ya. Yang makin ke betis, ke lutut, karena apa Bu? Purinnya yang menumpuk di persendian mengkristal sehingga sering kram, sakit. Ketika bangun tidur dibantu tongkat Bu. Nah, ini adalah makanan purin. Jangan terlalu banyak makanan purin Bu, yang mengandung purin. Contohnya seperti apa Bu? Siput, kerang, udang lobster ya, telur juga dikurangi. Tempe boleh sudah difermentasikan, tapi kacang-kacangan dikurangi. Emping, melinjo, daunnya dikurangi. Ibu suka Bu emping, melinjo? Buat Suka Pak. jeroan hewan, ampela, babat, usus, isinya kepala. San? Aduh, yang enak-enak Bu, nggak boleh ya. Ya itu Bu, karena kalau sudah kena ya itu tadi Bu, harus banyak tantangan. Jangan pakai penyedap rasa. Bening aja Bu kalau jayur. Enak gak Bu? Setiap kali bening dulu, bosan ya? Dikurangi garamnya, jangan banyak garam Bu ya. Asam lambung Pak. Asam lambung itu tadi Bu. Nah, jadi Ibu punya mah ya? Punya mah. Nah, ini asam lambung gak boleh makan seperti apa ya? Asam lada, saus, apalagi tuh? Soda, berkarbon, bersoda Bu ya. Seperti Fanta, seperti itu kurangi aja Bu. Gak boleh ya. Nah, itu. Kalau nggak makan yang seperti itu Pak, masih ada kena ini asam lambung. Apa ada dari sumber lain maksudnya? Ya, ya mungkin ya itu tadi karena nggak bisa mengelola pikiran dengan baik. Jadi kadang-kadang kita mohon maaf ya di luar kemampuan Bu ya. Besok takut nggak bisa sekolah, takut nggak punya ongkos, takut nggak bisa makan Bu ya. Punya mobil 1 pingin 2, punya kontrakan 2-3 kamar pingin. Nah, ada pertanyaan tuh sampai sini Bu. Takutnya saya kecepatan nih. Mungkin saya juga tahu sekali ya Ibu waktunya juga tidak banyak Bu ya. Jadi saya nggak begitu banyak nih. Tapi kalau Ibu ingin bertanya, ada belum tersampaikan boleh Bu. Di sini bukan kami untuk menggurui Bu ya. Di sini hanya memberikan sedikit informasi aja. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat, berguna Bu ya. Amin. Ada yang tanya Bu, silakan. Ibu saat ini keluhannya apa Bu? Saya tanya. Darah tinggi Pak. Tenggorokan, Hipertensi. darah tinggi, hipertensi, kolesterol, Ya. yang lembab, tidak boleh terkena sinar langsung matahari Bu. Ya, jadi ditanam harus mencapai usia 1 tahun. Kalau sudah mencapai usia 1 tahun baru diambil burimpangannya kedua bongkahan ini. Ya. Sebelumnya ditimbang terlebih dahulu Ibu. Ini ada takarannya Bu, ada beratnya Bu, ada perbandingannya. Yang ini 1 Bu, yang ini 3, 1 berbanding 3. Contoh 1,5 kilo yang putih, 1,5 kilo yang mangga, disatukan, dipadukan, lalu diiris tipis kayak potong bawang. Jangan diparut, jangan direbus Bu ya, jangan digeprek. Diiris tipis kayak potong bawang, semakin tipis mengiris tentunya semakin cepat kering. Lalu cara mengeringkan bagaimana Bu? Jangan dijemur, di open, angin sebaiknya di dalam rumah, ya, atau di sangrai, di wajan tanpa minyak juga boleh, ya. Yang penting jangan dijemur Bu, ya. Kalau sudah cukup kering Bu, insya Allah 3-4 hari kering Bu, lalu nanti ditumbuk, dihaluskan, dijadikan kayak bubuk kopi. Kalau sudah jadi bubuk kopi Bu, baru kita minum. Bagaimana cara untuk menggantikan suntikan? Ingin melakukan pencegahan yang sudah jadi bubuk kopi tadi, diminum ukuran 1 sendok teh beres, diaduk, campur air setengah gelas sangat bubuk, diaduk sampai rata, diminum, habiskan ke ampas-ampasnya. Minumnya berapa lama Bu? Selama 3 bulan atau selama 90 hari. Ada pertanyaan lagi Bu? Yang baru datang mungkin belum tersampaikan, juga bisa tanya ke yang lain boleh ya. Ya, ada Bu pertanyaan Bu, belum saya ini menginjak ke acara terakhir. Ini Bu,
Setelah ini kan saya utarakan tadi untuk melakukan pencegahan ada dengan medis, ada dengan non medis. Dengan medis kan tadi bisa melakukan suntikan serparik ya, dan bisa melakukan suntikan garasi. Selain pola hidup yang baik, yang sehat, makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi, buah-buahan juga sama ya. Nah, ini cara sehat dan hemat untuk melakukan pencegahan dan mengobati terhadap berbagai penyakit, khususnya penyakit kanker. Jadi kita harus melakukan imunoterapi. Untuk anak-anak namanya Bu apa Bu? Imunisasi. Itu adalah kekebalan tubuh. Kalau orang dewasa namanya imunoterapi secara alami dan mandiri. Yaitu dengan apa Bu? Di sana Bu, di Amerika Institute Cancer ya, tahun berapa, 1 Juni 1999, dan di Fakultas Universitas Gadjah Mada yang di Yogyakarta Bu ya. Ini di sana ada penelitian ya, yaitu salah satu tanaman, di mana tanaman ini adalah tanaman yang baik sekali ya untuk melakukan pencegahan. Tanamannya mengandung ribosom inactive protein ya. Ini gunanya tanaman tersebut di ilmiah zat anti kanker Bu, ini tanaman Bu ya, berfungsi untuk mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker dan untuk memblokir pertumbuhan sel kanker dan mematikan sel kanker tanpa membunuh sel normal lainnya ya, seperti itu. Nah, di sini antilipid peroksida ini anti radang Bu, baik sekali untuk mengobati penyakit non kanker seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi Bu ya. Nah, di sini zat kurkumin anti-inflamasi mengobati radang, hidup, polip, amandel Bu. Ibu tahu tanamannya Bu, tanaman yang namanya Curcuma shadewaria sama Curcuma alba atau mangga. Dua jenis tanaman ini sudah diteliti oleh Farmasi Universitas Gadjah Mada dan Amerika Institute Cancer ya. Jadi mampu untuk memagari tubuh kita, memblokade tubuh kita dari penyakit turunan. Ini mampu memapas penyakit turunan tuh. Ada dua jenis tanaman, Curcuma shadewaria. Ibu tahu Curcuma? Kunyit, jenis kunyit itu udah berapa banyak? Banyak sekali. Temulawak, temugiring, janar komyok, janar gajah, kuci popot, janar kaferan tuna, banyak sekali. Ya, di sini cuma dua yang diteliti, yang mengandung paling tinggi ribosom inactive protein. Ada contohnya, mungkin daunnya Bu. Terus Bu lanjut. Contoh daunnya, ini beda. Nah, ini adalah Curcuma shadewaria. Ini Bu, persis kayak kunyit Bu. Ini kayak temulawak persis. Persis. Ada ungunya di bagian tengahnya, tapi bentuknya kayak gini Bu, bukan panjang, pendek, tembus ke belakang ungunya Bu, dan bunganya bukan di sela-sela batangnya, bunganya, tapi tumbuh di samping pohonnya. Ini adalah Curcuma shadewaria Bu, ya. Jadi bukan di sininya, tumbuhnya di pinggir-pinggir pohon, ya. Di tanah ya, bukan di batangnya tumbuh daunnya. Ini Curcuma shadewaria. Yang satu lagi Bu, ada Curcuma alba atau mangga. Satu lagi Bu. Nah ini Curcuma alba atau mangga ini mirip kayak temulawak, kayak temugiring. Namun yang membedakan adalah baunya atau harumnya. Ya Ibu kira-kira tahu nggak tanamannya? Tahu ya? Mungkin Bu. Nah ini saya bawa contoh nih Bu.